Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SDN Kelakah 4 Bapak Agus Irianto SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Kelakah 04 serta Ibu Veronica CGP saya di kelas 287A yang sangat saya banggakan. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini bisa membersamai Ibu Veronica dalam kegiatan pendampingan individu kedua dengan tema perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Dan tak lupa sholawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan terang benerang. Bapak Ibu, marilah sebelum kegiatan kita mulai, kita buka dulu kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya berkenalan, tak kenal maka tak sayang, ya. Nama saya Fendi Dwi Cahyani, keseharian saya mengajar di SDN Citro Diwangsa 2 Lumajang. Saya di sini sebagai pengajar prakteknya Bu Vero yang selama pendidikan guru penggerak saya mendampingi Bu Vero dalam kegiatan pembelajarannya. Dan insya Allah saya kesini selama 6 bulan ke depan ini 6 kali Bapak Ibu, dan ini adalah 2 kalinya saya ke sekolah ini. Jadi masih ada 4. Jadi mohon izin jika ketemu saya berarti saya sedang mendampingi Bu Veronica, ya. Ini Pak Agus. Ya. Saya diterima ini Pak. Alhamdulillah. Tujuannya nanti menggali lagi potensi yang ada di CGP, sehingga Bu Veronica apa yang dipelajari saat pendidikan guru penggerak ini bisa diimplementasikan utamanya di kelasnya. Setelah itu kalau di kelasnya sudah berdampak positif, nantinya akan juga berbagi praktik baiknya disampaikan ke rekan-rekan lainnya, sehingga kita di sini juga belajar, ya Bu Vero, belajar untuk memberikan yang terbaik untuk peserta didik utamanya. Jadi programnya itu berdampak pada peserta didik. Nah, sebagai penguatan, marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita yang kita banggakan kepada Bapak Agus Irianto SPD. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bu Fenti selaku PP, ya, pendamping pembelajar, pengajar praktik untuk Ibu Veronica. Mudah-mudahan di dalam pendampingan ini selalu diridhoi Allah, sehingga tujuan yang apa yang dilakukan dalam kegiatan seperti ini memang benar-benar berdampak, khususnya berdampak yang positif. Ini yang perlu dipahami betul. Di dalam proses seperti ini, dalam pendampingan 6 bulan ke depan, otomatis 6 kali Bu Fenti insya Allah hadir di lembaga kita tercinta ini. Mudah-mudahan Bu Fenti dan Bu dan kita semuanya ini diberi suatu kesehatan, diberi suatu keselamatan, sehingga kita bisa guyup seperti ini dalam rangka membesarkan keterampilan yang dimiliki oleh Bu Veronica dengan pendampingan dari Ibu Fenti, yang mana tentunya nanti akan berdampak tentunya kepada guru-guru yang bukan guru penggerak. Ini harapan saya, mudah-mudahan terjadi suatu perubahan-perubahan yang cukup signifikan di lembaga ini.
Harapannya seperti itu. Yang kedua, saya ucapkan banyak terima kasih ya atas apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman ini. Mari nanti di dalam pendiskusian peredaksian ini memang benar-benar kita aktif ya, benar-benar tidak ada unsur dikondisikan. Artinya apa yang kita diskusikan nanti benar-benar nyata, sehingga Ibu Fenty nanti bisa mengarahkan dalam kegiatan ini memang benar-benar terarah gitu, harapannya seperti itu. Sehingga apa yang dikatakan tadi adalah, kalau yang disampaikan slide-nya tadi adalah paradigma baru ya tentang pemimpin pembelajaran, gitu ya. Paradigma perubahan pemimpin pembelajaran di kelas. Harapannya memang bagaimana otomatis kalau sudah ada paradigma baru Bapak dan Ibu, tentunya ada paradigma lama. Paradigma lamanya apa? Satu, proses pembelajaran itu berpusat pada guru kan ya. Maka di dalam paradigma baru mungkin salah satunya adalah berpusat pada peserta didik atau siswa. Harapan saya bagaimana guru-guru itu bisa menciptakan sebagai pemimpin di dalam pembelajaran itu dengan paradigma yang baru itu tadi. Maka harapan saya, mari kita sama-sama belajar, khususnya Bu Ari diperdalam dalam kegiatan-kegiatan itu nanti bisa diseminasikan kepada teman-teman yang ada di lembaga. Harapan saya setelah kegiatan ini jenengan bisa menyampaikan apa yang menjadi pengalaman jenengan, berbagi baiklah istilahnya terhadap teman-teman. Tidak ada unsur saling menggurui, kan begitu ya? Karena sekarang ilmu itu ada menggantung di mana-mana kan gitu. Tergantung siapa yang mau berusaha untuk mengerti itu. Kalau kita pasif, tentunya ya tidak akan ada perubahan dan kemajuan. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan bagaimana sih pemimpin pembelajaran itu yang baik, bagaimana pemimpin yang ideal sesuai yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka. Oh yang opo saiki kan gitu ya, intinya gitu ya. Maka nanti disampaikan, berdiskusi teman-teman, ya opo carane menjadi pemimpin pembelajar yang baik gitu. Yang tentunya berpusat pada siswa. Ya opo ya. Ini yang perlu kan. Dengan apa maksudnya? Memang nanti muaranya ke visi misi yang cita-cita lembaga kita kan ya. Jadi untuk mewujudkan cita-cita itu dengan salah satunya adalah menjadi pemimpin pembelajar yang berparadigma yang baru tadi kan begitu ya. Ini hari ini kita berdiskusi seperti itu, mudah-mudahan teman-teman berpikir juga ya apa gitu ya. Tapi secara teori nanti Bu Ari yang akan menyampaikan di bawah pendampingan dari Ibu. Sekali lagi saya sampaikan banyak terima kasih atas lawannya Bu Fenty. Kemudian yang kedua adalah teman-teman biasanya habis jam promosi gue sih iki apa jenenge jenguk keluarganya masing-masing. Dengan adanya kegiatan seperti ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu sebagai ibadah ya. Jadi ojo merasa tersiksa dengan adanya kegiatan ini, sehingga kegiatan ini memang benar-benar bermanfaat untuk siapa? Untuk diri kita dulu ya, baru untuk peserta didik. Like bermanfaat untuk kita, maka kita senang enjoy, maka kita mengajarnya juga nanti akan baik juga gitu. Harapan seperti itu, mudah-mudahan tidak ada ganjalan di hati khususnya Bapak dan Ibu guru sekalian. Kalau Bu Vero jelas ini masalahnya kan memang dilebihkan gitu ya. Jadi mulai non sewu, mulai teh gelas ini Bu Fenty sudah disiapkan mulai kemarin. Takut Bu Fenty apa kehausan ya. Gitu. Nah, saya kira itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, sekali lagi saya mohon maaf. Saya kira itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata berdoa saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Agus, terima kasih atas sambutan serta penguatannya bagi saya utamanya dan CGB saya Ibu Veronica. Memang harapan dari kegiatan ini adalah kegiatan berbagi praktik baik dan diskusi dari visi sekolah yang nantinya akan kita prakarsai perubahan
visi dari sekolah SDN Kelaka 4 ini. Jadi yang sudah baik itu biar bertambah baik, dan yang masih kurang baik akan menjadi jauh lebih baik lagi. Harapannya seperti itu ya Bapak. Jadi semoga nanti dengan kehadirannya Bu Vero dan Bu Cynthia, nantinya sekolah SDN Kelaka 4 ini akan jauh lebih baik lagi. Ya. Baik, untuk kegiatan berikutnya yaitu mengkomunikasikan visi sekolah dan prakarsa perubahan yang akan disampaikan oleh Ibu Veronica kepada Bapak Kepala Sekolah dan warga sekolah, khususnya sekarang yaitu teman sejawat Bu Vero. Kepada Bu Veronica dipersilakan. Terima kasih. Saya ke sana ya. Biar ada profil Bu Vero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kesediaan dari Ibu PP untuk hadir mendampingi saya, kesediaan dari Pak Agus beserta guru-guru rekan saya SD Kelaka 4 untuk hadir dalam kegiatan pendampingan individu 2, yaitu perubahan paradigma pembimbing pembelajaran. Ini kami, Ibu fasilitator saya yaitu Ibu Aryani Kusimaningrum, kemudian Ibu Fenty Cahyani pengajar praktik, dan saya sendiri calon guru penggerak. Tujuannya yaitu mendiskusikan cita-cita dan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Agendanya yaitu pembukaan, sudah tadi. Kemudian yang kedua merumuskan kalimat rumpang. Yang ketiga visi sekolah SD Kelaka 04, visi guru penggerak dan prakarsa perubahan, inisiatif perubahan di sekolah, dan dana penutup. Kesepakatan kelas kita yaitu yang pertama, peserta berperan aktif dalam kegiatan. Kemudian yang kedua, mengungkapkan pendapat dengan sopan. Dan yang ketiga, saling menghargai. Yang keempat itu mengikuti kegiatan dengan perasaan yang gembira. Jadi mari kita senyum, bergembira, senang, semoga tidak merasa tertekan. Nanti mohon ditahan sebentar lapatnya ya. Ya. Oke, mari kita mulai. Ini adalah puisi dari Insinyur Soekarno. Saya sudah siapkan. Ini premier saya membaca puisi. Ini saya buat kecil seperti ini karena supaya fokusnya ke saya. Ya, ini jadi kan tidak kelihatan, jadi supaya fokusnya ke saya. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Riau itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jika aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia.
Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pakur Palaran, bukan lagi Pakur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, bukan lagi aku melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Itu adalah puisi dari Insinyur Soekarno, Aku Melihat Indonesia, yang digambarkan seperti visi beliau terhadap Indonesia. Nah, menurut Bapak Ibu, apa pesan yang tersirat pada puisi Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia? Yakin? Pak Ganda? Ya. Pak Ganda? Iya. Langsung guys. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengenai puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno, mungkin itu curahan hati Bapak Soekarno dalam bentuk puisi tentang rasa cinta dan bangganya yang teramat sangat kepada Indonesia. Mungkin apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat semua berbentuk Indonesia karena beliau sangat bangga dan cintanya ke Indonesia. Mungkin itu menurut saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ganda. Ada yang ingin menambahkan? Ibu, siapa ibu-ibu tadi? Bapak sudah, Ibu. Monggo, Bu Dina. Bu Dina atau Bu Titin? Monggo, Bu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk puisi Aku Melihat Indonesia, sama tadi seperti apa yang disampaikan Pak Ganda, curahan hatinya Insinyur Soekarno untuk melihat Indonesia itu seperti itu, kemudian menggambarkan lagi seperti apa yang dilihat, dimanapun yang dilihat, Insinyur Soekarno itu melihat semuanya itu Indonesia. Saking cintanya terhadap Indonesia, Pak Soekarno melihat apapun yang akan beliau lakukan itu, misalnya ke daerah mana saja gitu. Nah, itu tetap Indonesia yang diingat. Meskipun misalnya Insinyur Soekarno ada di negara lain, tetap di hatinya Pak Soekarno itu hanya yang ada itu Indonesia. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Titin. Oh iya, saya ini mau kalau ada apresiasi, mau diapresiasi, tepuk jempol ya. Jempol, bagus. Ya kan? Coba Bu Titin, tepuk jempol, bagus. Ya maklum Bunra 1 ya. Iya.
Indonesia, yaitu panggilan untuk perjuangan, persatuan dan cinta tanah air yang mendalam. Ya, beliau sangat mencintai Indonesia meskipun diasingkan dimanapun, tetap pikirannya Indonesia. Berikutnya yaitu menggambarkan aspirasi dan harapan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Yang ketiga yaitu menunjukkan visi presiden pertama kita akan wujud kesatuan dan ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Berikutnya, apakah visi itu? Visi, nah ini saat kecil Bapak Ibu ingat pasti ditanyakan, kalau besar ingin jadi apa? Cita-citanya apa saat besar nanti? Dengan pasti kita akan menjawab, saat besar nanti saya menjadi polisi, menjadi tentara, dokter. Sangat jarang menyampaikan ini jadi guru. Guru itu posisi yang kepepet kalau tidak ada. Ya, kalau misalkan nanti apa ya, akhirnya ke guru karena bisa ditempuh dengan kuliah di PGSD, UT gitu ya, seperti itu. Tapi saat kecil dulu kita ditanya dan dengan pasti kita menjawab dengan tegas, saya mau jadi tentara, saya mau jadi polisi, saya ingin jadi dokter, tanpa kita tahu apakah cita-cita, impian kita saat kecil itu dapat terwujud di masa depan. Apa benar sekarang meneliti diri kita sendiri, apa benar posisi sekarang saya, cita-cita dulu dengan yang saya jalani hari ini berbeda. Padahal dulu jawabannya dengan pasti menyebutkan saya ingin jadi polwan, ternyata tidak kesampaian karena lemahnya visi saya. Berikutnya, visi itu seperti apa? Seperti kita akan melukis di kanvas yang kosong. Kita ingin melukis apa? Kita membayangkan dengan sempurna lukisan yang akan saya buat itu lukisan yang seperti apa. Kita sudah membayangkan lukisan yang ingin kita buat, tinggal kita menuangkan pada kanvas kosong kita. Nah, seperti itulah visi. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan, penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan, menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Nah, itu dengan visi yang sudah kita miliki dengan jelas, itu menjadi arahan. Kalau memang benar-benar kita mau mewujud ke sana dengan arahan yang sudah ada dan upaya yang sudah direncanakan dapat diwujudkan. Berikutnya adalah bagaimana membuat visi kita sebagai guru, ya. Tuh. Dengan menjawab pertanyaan berupa apa visi Bapak dan Ibu? Karena setiap guru itu memiliki impian, memiliki visi ke depan. Saya ingin menjadi guru yang seperti apa? Murid-murid yang saya impikan yang seperti apa? Oke, kita lanjut dengan pertanyaan lubang pertama. Saya memimpikan murid-murid yang, nah itu sudah saya siapkan sticky note-nya, sudah, nanti dijawab. Menurut Bapak Ibu ya, saya memimpikan murid-murid yang bagaimana? Oh, terima kasih sudah. Tadi malam mimpi apa tadi? Ya, murid impian. Murid yang saya impikan. Mungkin murid yang saya impikan adalah yang setiap hari menyambut saya dengan bahagia. Budina, langsung dipeluk Budinanya. Saya kangen. Itu. Ya, iya kan? Ada
yang dirindukan, guru yang ingin dirindukan oleh murid-muridnya bisa. Oke. Ini kemana? Agak lepas. Mungkin yang seperti lama itu. Ya. Tahun depan mungkin. Kalau lepas, anginnya kencang sekarang Pak. Kemarin nggak ada angin kencang. Berikutnya itu pertanyaan yang kedua. Saya percaya bahwa murid adalah adalah ya mungkin muridnya yang bagaimana, Saya percaya percaya. muridnya yang ini adalah yang punya kelebihan daripada teman yang lain, punya Unik. potensi mungkin gitu ya, punya kebutuhan khusus dari yang tidak berkebutuhan khusus. Makhluk hidup tidak apa ya, ya makhluk hidup. Ya, makhluk hidup ya, karena yang sekolah makhluk hidup. Oke lah. Tapi hewan juga makhluk hidup. Iya. Hidup yang butuh. Yang membutuhkan, misalkan yang membutuhkan belajar. Apa tugasnya? Jangan ngarang. mengarang bebas. Mau misalnya. Boleh ada sing tulis pun, boleh ada sing foto dan gue enak kan. Ini kalau padangan. Oke, jam rawan iki. Buntu pikiran jam rawan. Mohon bersabar. Kayak jogging kuari ya, inget kok. Ini panas ini ya. Aduh, panas. Ya, terima kasih sarannya bagus membawa kipas. Makanya saya berdiri di sini. Dewan mendengarkan. Iya. Sehat dulu. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Berikutnya pertanyaan ketiga, murid di sekolah saya sadar betul bahwa Murid di sekolah. ya murid menyadari kesadaran murid tentang di sekolah itu seperti apa. Mungkin kalau yang kelas-kelas besar mungkin sudah menyadari, kalau kelas 1 itu memang disuruh belajar oleh orang tuanya. Kalau sudah kelas-kelas besar mungkin sudah menyadari pentingnya belajar, pentingnya bersekolah.
itu. Mengikuti. Oh, none kira jelas none. Iya memang. Kata-kata. Saya juga seperti itu. Kalau maksudnya ini tulisannya ternyata beda. Tidak benar itu tidak nulis, yang nulis benar kan? Menyampaikan inspirasinya kan ya Bu. Ayo. Ngomong ada di laptop. Atau ada di PMM. Jadi Pak Sopo jenenge kok. Mari kono. Aku belum. Ini Pak R. Ini punya Pak R. Paling elek. Tidak ingat. Bisa lupa itu nggak ini. Ya, yang nomor 3. Apa itu? Murid di sekolah. Itu. Ya. Ada nomornya. Iya. Oh, itu Bapak yang Oh, yang nomor berapa? Oh ya. Itu. Kan nomor 3 itu ada nomornya 3. Iya, tapi itu. pertanyaannya. Ya, nggak apa-apa, ya bisa di situ. Maka saya terlalu Sesuai besar pertanyaan. pertanyaannya ya. Oh iya, sesuai pertanyaan saja. Oh, kesalahan ada pada saya. Urutannya. Oh, nanti ada pertanyaan tambahan. Nah, ya kan ini nomor 1. Ya, kita percaya. Ya, apa itu? Nanti kalau kosong sudah. Oh, ini saya ngopi dari slide yang awal. Ya, memang kesalahan ada pada Iya, saya. iya itu manusia tempat salah dan. Ya, cek lagi. Ya, ini saja. Nah, ini pakai yang ini ya. Ya. Oke, yang pertanyaan ketiga berarti begitu ya. Oke. Apa itu? Di sekolah kita mengutamakan Mengutamakan. ya itu memang kalau mengopi dari slide yang awalnya jadi slide ke berikutnya lupa diedit. Mengakui kesalahan itu yang terbaik. Iya, terima kasih Pak. Jadi ke pertanyaan ketiga. Di sekolah itu ya. Ya, di sekolah kita mengutamakan Apa kata-kata yang ya biru lagi. Sukarela, sukarelawan. Terima kasih. Oh, malam. Satu ribu. Berapa itu? Oh, ini ada yang copot seperti ini. Iya, motivasinya. Ya. Iya. Minta tolong Pak Nanda ini. Apa? Kasihan Pak Nanda. Salah sini mana tadi ya, Pak? Ini. Enggak apa-apa.
Apa itu? Oh, soal sini. Ganti ditarik. Bisa saja. Mungkin ada apa ini? Beni. Pencemaran nama baik bisa dilaporkan. Ya, kita pada. Oke, selanjutnya yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk keyakinan yang sekolah, keyakinan Bapak Ibu guru. Bisa keyakinan terhadap murid, bisa keyakinan terhadap diri Bapak Ibu sendiri, atau ke orang tua bisa. Sudah. Oh sudah. Oh kak. Oh Ibu Ari. kita sambil. Pak Gus, tulisnya kembali Pak Gus. Nggak apa-apa wes. Sing jengket ngisor. Permisi ya. Lepas guru mau. Iya. Wah. Tapi idenya tidak terbalik. Oke, terakhir ya. Terakhir ini pertanyaan rupa, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa warga sekolah dari murid, orang tua, kita guru, juga kepala sekolah. Din, dibantuin. Cak no. Kira-kira sak-sak. Itu diwalik mana? Mending baca tanggal sana. Keburu. Tidak betul nih. Betul sudah Pak. Barusan saya. Ini butuh berbagi. Kecuali kok itu jawabannya. Kolaborasi. Iya saya untuk mentas. Iya, berbagi baik. Ada. Oke, terima kasih. Beri aplaus. Kita masing-masing Bapak Jupor.
dari yang disampaikan, yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Ada yang ingin membantu membacakan? Langsung kita simpulkan bersama-sama. Ya, monggo. Bu Dina, ya. Peserta teraktif hari ini. Bu Dina. Ya. Jempol. Ya, nanti bisa langsung kita simpulkan ya. Gimana sih, Bang? Ya, nanti kita Harus. ya. Kita memimpikan murid-murid yang Kita ini mereka. berprestasi, berakhlak yang baik, mandiri, kritis dan kreatif, berkarakter, berbudi pekerti yang baik, murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menguasai teknologi dan kreatif, memimpikan murid yang memiliki akhlakul atau akhlak yang baik. Sudah di satu dulu itu. Oke, dari ketiga ini yang paling banyak disebutkan yang mana? Murid yang Berkarakter. Yang Karakter. berakhlak, Akhlak ya. Akhlak dan berkarakter. Ya, yang berakhlak mulia karena ada 3. Sebentar gini nah. Terus kemudian selain berakhlak mulia ada lagi mungkin yang 2 kali disebutkan Teknologi. ya. Dan sesuai dengan zamannya yang mungkin sekarang ya Pak ya. Ya anak kecil saja sudah tiktokan, kelas 1 itu sudah tiktokan. Menguasai Sudah teknologi. teknologi informasi. Ya, terima kasih Bu Dina. Semuanya enggak apa-apa. Iya, Mau semuanya? Iya, iya. Semua Iya. Ibu. Oh iya, wes, dua. Tiga apa? Tiga. Nanti dapat lagi. Tiga. Terus ini. Dari dulu menang. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah makhluk hidup yang butuh kasih sayang, murid yang mempunyai kreativitas sendiri dan bakat yang dimiliki. Mereka memiliki keunikan dan potensi masing-masing. Guru-guru dapat memfasilitasi untuk berkembangnya potensi murid. Anak yang berkarakter dan butuh pelayanan, sosok yang unik dan berbeda satu sama lain, anak didik yang memiliki bakat dan minat yang tidak sama. Nah, di sini Bapak Ibu ada tentang percaya bahwa murid kita adalah yang di highlight, yang maksudnya yang utama dari sini. Keunikan, apa lagi? Kreativitas, potensi. Oh ya, karena ya benar, setiap anak punya keunikan, punya potensi masing-masing. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Setuju? Ya, terima kasih. Selanjutnya, yang Karena itu Din. Terus Din. Suaramu enak merdu Din. yang ketiga. Hari minggu ini. Biar enggak ngantuk, suaramu tuh merdu. Mager dasarnya semua. Awas anarik. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kepentingan peserta didik dengan memberikan pelayanan dan pelajaran yang maksimal, pembelajaran yang membentuk karakter dan pembelajaran yang berpihak pada murid, pembentukan karakter dan lingkungan belajar yang berpihak pada murid, pembentukan pribadi murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, kebersamaan, pelayanan kepada murid. Ya, terima kasih. Itu tadi kita mengutamakan, saya perhatikan tadi, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid dan pemberian pengembangan karakter kepada murid. Terima kasih Bu Dina. Selanjutnya, monggo Ini. Pak Ganda. Pak Ganda suaranya Pak. Channel persoalan nih, ada. Males saya, Pak. Yang mana? Yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa memiliki pelajaran itu penting, memiliki potensi yang berbeda. Sekolah adalah tempat untuk mencari ilmu dan tempat menyenangkan untuk belajar. Sekolah adalah rumah kita untuk mengubah perilaku menjadi lebih baik. Pembentukan karakter dan lingkungan kerja yang
berpihak pada murid. Selain menuntut ilmu juga menumbuhkan sikap karakter yang lebih baik. Sepertinya banyak yang ke karakter nih, ke mengembangkan karakter yang baik murid ya. Diharapkan sekolah itu menjadi rumah kedua bagi murid untuk mengembangkan karakter yang baik. Berikutnya yang kelima, monggo. Masa Kita warga di sekolah ini yakin untuk meningkatkan prestasi murid, berkolaborasi dengan wali murid agar tercipta lingkungan yang menyenangkan, melakukan kolaborasi dan memberikan pelajaran yang berpihak pada siswa, mewujudkan pendidikan yang saling kolaborasi, dapat menuntun tumbuh kembang anak sesuai kodrat berbekal diri menjadi tauladan murid, maju dan berkembang. Ya, terima kasih Pak Ganda untuk yang poin kelima. Ini meningkatkan prestasi murid, kemudian berkolaborasi dengan wali murid, dan ya ada kolaborasi. Ya, intinya kolaborasi. Mungkin kolaborasi untuk mendukung kegiatan murid ya, supaya muridnya bisa berprestasi. Tuh. Berikutnya yang terakhir. Yang nomor 6, kita dan warga sekolah ini paham bahwa butuh kerjasama dan berbagi. Pendidikan sangat penting bagi warga. Ingin mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Murid adalah generasi emas yang nantinya menentukan nasib bangsa dan negara. Pengembangan kualitas diri anak sangat penting. jangan ketela. Setiap anak unik, mempunyai keterampilan yang berbeda-beda. Ya, terima kasih. Intinya ini sepertinya berpihak pada murid ya, mewujudkan pembelajaran ya yang berpihak pada murid dan kolaborasi itu ya, yang berpihak pada murid dan berkolaborasi. Nah, berikutnya yaitu gambar yang Bapak Ibu buat sesungguhnya adalah visi mengenai layanan dan lingkungan pembelajaran di masa depan yang akan kita berikan kepada murid kita. Yang Bapak Ibu guru impikan murid yang seperti apa, ingin memberikan pembelajaran yang bagaimana, yang Bapak Ibu guru impikan supaya karakter anak-anak itu berkembang dan diikuti oleh pengembangan atau menuju ke pengetahuan kognitifnya anak-anak dan pembentukan karakter yang baik. Ketika kita menggambarkan visi, maka yang muncul adalah keyakinan dalam diri untuk mewujudkannya. Akhirnya kita pun terpacu untuk melakukan peningkatan kualitas diri dengan serta menguatkan kolaborasi di sekolah agar terjadi upaya perbaikan dan perubahan berkesinambungan yang diperlukan agar visi menjadi kenyataan. Ya, kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri yang sudah ada di PMM, itu ya, meningkatkan kualitas diri, terus berperan aktif dalam komunitas belajar kita, berbagi praktik baik yang sudah kita lakukan di situ, dan dengan berbagi di komunitas akan menguatkan kolaborasi kita. Dengan kita memiliki visi yang kuat, setiap guru memiliki visi yang kuat itu akan terhubung, hati kita akan terhubung dengan satu sama lain dan akan mewujudkan juga kolaborasi untuk mewujudkan visi kita yang tujuannya itu hanya untuk murid, dan murid. Berikutnya adalah visi sekolah kita, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak,
berprestasi, serta berwawasan global untuk mengembangkan life skill atau kecakapan hidup. Nah, ini adalah misi sekolah kita. Nah, dari visi sekolah kita ini ada 4 kalimat utama atau kata. Situ berakhlak, berprestasi, berwawasan global, dan life skill. Nah, ini perwujudan di visi berakhlak sekolah kita, yaitu ada istighosah setiap Jumat Legi yang kita lakukan. Nah, anak-anak ini sangat senang sekali mengikuti istighosah. Kemudian ada sholat zuhur berjamaah yang sudah Ibu Guru Agama Bu Hilmi inisiasi, ya. Beliau melakukan penjadwalan kelas mana saja yang melakukan sholat zuhur berjamaah. Kemudian mengaji, kemudian mengadakan kegiatan perayaan keagamaan di situ, kemudian karakter perilaku anak-anak terhadap guru, dan kegiatan keagamaan lainnya yang mengundang tokoh masyarakat yang biasanya guru ngaji mereka, ya. Kalau dari kita sendiri guru mungkin sudah bosan. Bu Hilmi tiap hari dalam setahun ketemu Bu Hilmi, mungkin ada dari mendatangkan guru ngaji yang mungkin guru ngajinya berbeda dari guru ngaji mereka yang di tempatnya lain, itu datang ke sekolah untuk melakukan ini pendalaman, ya, tentang bagaimana berakhlak kepada anak-anak. Berikutnya yaitu perwujudan visi berprestasi. Anak-anak ini tidak lepas dari kolaborasi Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru sudah mengetahui mana anak yang punya potensi yang baik untuk dikembangkan. Ya, ini yaitu yang pertama yang di sebelah sana Ibu Fenty, ini juara 3 lompat jauh, ya, dari Pak Ermanda tuh yang mengetahui potensi dari yang juara 3 Ibu, tingkat kabupaten Aldi. Terus ini yang berikutnya adalah Nafa, itu lomba menyanyi tuh. Kemudian yang di tengah itu kegiatan olahraga. Kami ini sekolahnya unggul di bidang olahraga. Iya, jadi keunggulan anak mungkin karena memang anak kecil, ya, di hutan pedesaan, kebun biasa berasa gitu, Bu, ya. Bukan seperti anak kota yang game gitu, ya. Mungkin nggak game, tapi mereka lebih ke alam, main ke alam gitu. Mungkin itu karena fisiknya lebih kuat. Ya, potensi kami di sekolah kami itu yaitu ke bidang olahraga dan potensi lainnya. Berikutnya ini Rafat, ini keagamaan. Apa kegiatannya Ibu Hilmi? Kegiatan tartil. Iya, tartil. Ini Ibu Hilmi ini ada setelah mengajar biasanya ini intensif atau tambahan, atau memang dari guru ngajinya itu juga bisa meminta bantuan. Ya, selain Bu Hilmi di sekolah juga di tempat Rafa mengaji. Berikutnya adalah lomba mewarnai. Melukis kok mewarnai. Yang melukis nomor 2. Iya, tahun ini. Tingkat kecamatan. Ini ibu gurunya kelas 4, ya. Kelas 4 mengetahui potensi, ini dari gambar-gambar yang biasa tugas menggambar. Ini kenapa terlihat berbeda dengan temannya, sudah terlihat bagus. Itu kemudian dilatih lagi, akhirnya seperti ini. Ya, kami kalau kelas 4 paling tidak masih ada 1 tahun lagi di kelas 5 kesempatannya. Siapa tahu ini bisa menjadi lebih baik prestasinya. Berikutnya yaitu perwujudan visi berwawasan global,
ini ya tidak memungkiri bahwa zaman kita ya sesuai dengan zamannya. Zaman sekarang teknologi informasi itu sangat marak sekali, mudah didapatkan anak-anak. Nah, kita sebagai guru bagaimana usaha kita untuk mengarahkan ke hal-hal yang baik, yaitu di sekolah kami ini anak-anak kami mendapat bantuan dari Chromebook, yaitu kami gunakan tuh ya untuk anak-anak. Dan di kelas itu karena kami bersyukur kami sudah dapat memasang internet, kami gunakan saat pembelajaran. Jadi anak-anak media belajar sudah bisa didapat dari internet, dari YouTube. Supaya anak-anak itu meskipun tinggal di Kelakah bisa memahami situasi di lain tempat. Di tempat lain itu seperti apa sama dengan di Kelakah itu. Ya. Berikutnya adalah perwujudan visi mengembangkan life skill. Rasanya ramah. Ya. Siswa idola alhamdulillah. Ya, ini pengembangan life skill pada kegiatan P5 memanfaatkan barang bekas, plastik, sedotan. Kan anak-anak pasti itu minum es, pasti dapat sepaket dengan sedotannya. Supaya mengurangi sampahnya, ini saya lakukan P5 yaitu membuat itu mainan untuk meniup sabun, bisa sabun. Nah, itu untuk pengembangan life skillnya apa? Anak-anak itu kan perlu keterampilan mengembangkan motorik. Nah, motoriknya itu mulai dari memotong, kemudian menempel. Menempel yang seperti ini saja ada tekniknya. Kalau awalnya anak-anak di kelas itu nempelnya di ini isolatif itu ya, langsung ditempel. Tapi waktu saat mau digulung itu susah. Karena ini tangannya lengket. Nah, itu karena itu ternyata ada teman mereka yang sudah terbiasa dengan double tape. Itu kan double tape. Makanya ada yang berinisiatif itu ditempelkan di meja, kemudian tinggal ditempel-tempelkan ke atasnya. Yang sisi satunya dilepaskan, ditempelkan ke meja, sisi satunya untuk menempelkan sedotan plastiknya itu. Nah, dia itu teman-temannya itu mengikuti. Jadi ini mengembangkan keterampilan anak-anak bagaimana menghadapi persoalan ya. Berikutnya yang kedua, Ramah. Yas, Jati dan Siska. Jaringannya sudah.
mengembangkan life skill kecakapan individu. Bagaimana anak-anak itu memproses informasi. Ini tugas bahasa Indonesia, kebutuhan dan keinginan. Itu saya memberikan RKPD, misal itu ada kantin dari warung atau toko. Kamu mau jual apa? Terus kemudian kalau mau jual harganya berapa? Nah, untuk memudahkan mereka menjawab tugas, itu saya ajak anak-anak pergi melihat ibu-ibu yang berjualan. Itu mereka menanyakan apa saja yang dijual, kemudian melihat situasi bagaimana, melakukan penataan dari yang dijual itu melatih anak-anak. Kemudian setelah itu mereka menyampaikan hasil tugasnya, itu mengembangkan kecakapan keterampilan mereka dalam berkomunikasi, menyampaikan pendapat mereka. Berikutnya ini mengembangkan kecakapan untuk berkolaborasi dengan teman-temannya tuh. Nah, dari sisi sekolah kita yang selama ini kita sudah selaraskah dengan cita-cita kita untuk murid dari visi dan bukti perwujudannya? Yes. Oke, sudah. Oke, kan sudah kita lewat ke sini. Nah, kesimpulan visi sekolah kita. Sekolah kita sudah atau belum? Sudah. Ya, sudah. Kegiatan yang dilakukan selama ini yang kita lakukan sudah sesuai dengan visi sekolah. Mungkin ada penambahan lebih ke kegiatannya yang ditambah mungkin Bapak Ibu. Ya. Misinya. Ya, kegiatan untuk mendukung. Iya, peningkatan prestasi tadi yang kurang di akademik. Oh ya, Mungkin penambahan kegiatan di bidang akademik. Ya, Anda ya. Ya, setuju. Tuh, karena selama ini kita berprestasinya sudah sangat baik di non akademik. Ya, tuh di akademik. Baik, terima kasih. Berikutnya, sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan, yaitu murid menghormati guru dan teman, saling membantu, wujud dari berakhlak ya. Terus guru, perilaku guru yaitu guru yang memiliki sifat among, disiplin, memberi pembelajaran yang menyenangkan, serta orang tua yang mendukung program sekolah, mendampingi anak-anak saat belajar di rumah. Ini mungkin poin yang ketiga ya. Ini orang tua yang mendukung program sekolah, kita sangat membutuhkan ini ya. Oke. Berikutnya adalah visi guru penggerak. Visi saya yaitu terwujudnya murid yang berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, dan senang bergotong royong. Karena saya melihat visi sekolah kita yang utama yaitu yang pertama kali diutamakan yaitu berakhlak mulia, dan fokus berikutnya adalah bernalar kritis, mandiri, dan senang bergotong royong. Kalau bernalar kritis ini masuk ke bagian itu mengembangkan life skill. Kemudian mandiri di sini anak-anak dapat melakukan sendiri karena sekolah ini juga melatih anak-anak untuk mandiri. Bisa istilahkan seperti merdeka belajar, dan meskipun demikian tetap senang bergotong royong, berkolaborasi dengan teman-temannya, atau bisa berkolaborasi dengan guru. Nah, untuk prakarsa perubahan, dalam membuat prakarsa perubahan ini ada tuntunannya yaitu dengan atap, ada singkatan atap. Yang pertama kekuatan, aset, modal, potensi sekolah, murid, komunitas yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan
meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Ini yang digunakan untuk membuat prakarsa perubahan. Di sekolah kita lihat kekuatan dan potensi sekolah kita apa yang kita miliki. Itu saja, berangkatnya dari situ. Kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Kita berangkatnya bukan dari kekurangan, bukan dari permasalahan, tapi berangkat dari aset, kekuatan, potensi, hal-hal positif dan hal baik yang sekolah miliki atau yang guru miliki. Berikutnya adalah tantangan, keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai visi. Tantangan ini bukan hanya dari muridnya, permasalahan muridnya, tapi kelebihan yang dimiliki murid. Misalkan murid ada yang cepat dalam belajar. Nah, ini bagaimana caranya supaya guru kita bisa memfasilitasi murid. Itu ya, memfasilitasi kelebihan yang dia miliki, sehingga dia merasa bisa senang berangkat ke sekolah. Besok apalagi ya, guru mau memberi pembelajaran yang bagaimana ya. Berikutnya aksi, kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Aksinya di kelas. Kalau untuk guru di sekolah, misalkan aksi kegiatan di sekolah apa saja. Berikutnya pembelajaran bermakna atau adab, kebiasaan yang diharapkan tumbuh melekat di bawah murid hingga dewasa. Nah, seperti ini kan kita bisa mengingat, oh saya pengalamannya seperti ini waktu diajar Bapak ini. Pengalaman saya itu waktu sekolah itu kelas 4 SD. Saya masih ingat betul itu almarhum Pak Joko, suaminya Ibu Ella. Nah, beliau adalah wali kelas saya waktu kelas 4. Karena beliau juga senang seni rupa ya, senang menyanyi, seni rupa, bidang kesenian. Dalam pembelajaran itu Pak Joko itu tidak pernah menyalahkan muridnya kalau mengerjakan tugas. Anak-anak itu pasti diberi kesempatan kedua untuk membetulkan tugas yang salah. Jadi hingga sampai saat ini pun saya melakukan yang dulu Pak Joko lakukan kepada saya. Jadi misalkan ada tugas, saya lihat ini kurang sempurna, saya panggil, ayo kita betulkan bagian mana yang tidak paham. Itu sampai hari ini saya terapkan seperti itu dari pengalaman pribadi saya bersama Pak Joko waktu saya kelas 4 SD. Ini adalah analisis prakarsa perubahan yang saya buat, yaitu aset di sekolah kita, yaitu buku pelajaran sudah ada, buku perpustakaan, kancing itu alat hitung yang disediakan, yang kami bersama-sama dan anak-anak sediakan untuk menghitung. Karena kelas 1 itu kan kesulitan kalau abstrak, jadi harus ada bendanya. Jadi itu alat hitungnya. Terus kemudian yang LCD proyektor, internet sekolah, halaman sekolah dan perpustakaan. Kemudian tantangannya yaitu kemampuan memperoleh dan memproses informasi masih rendah, menunggu guru memberi jawaban. Anak-anak ya itu jawabannya apa Bu? Itu biasanya saya nggak tahu ini, nggak ngerti itu. Meskipun sudah diberikan contoh banyak, belum dihapus pun anak-anak pasti Bu ini apa, bagaimana, nggak bisa Bu. Nah itu tantangannya. Aksinya yaitu memberi tantangan untuk berpikir, melatih keterampilan untuk memecahkan permasalahan. Itu pembelajaran yaitu kemampuan murid untuk memperoleh dan memproses informasi dan gagasan mengalami peningkatan. Nah ini prakarsa perubahan saya, yaitu meningkatkan kemampuan murid memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Dalam hal ini, dalam profil belajar Pancasila yaitu bernalar kritis pada kegiatan pembelajaran. Bernalar kritis tadi sudah, menurut saya itu sudah sesuai dengan visi sekolah, yaitu untuk mengembangkan keterampilan life skill anak-anak itu.
seperti ini loh. Maksudnya prakarsa perubahan. Kita tentu masih ingat tokoh besar bangsa Indonesia kita, yaitu Gajah Mada. Beliau adalah patih kerajaan Majapahit. Beliau ini justru lebih terkenal daripada raja. Visi beliau adalah menyatukan Nusantara. Bahkan Nusantara menurut versi Gajah Mada adalah lebih besar daripada Indonesia sekarang. Nah, untuk mencapai visi yang seperti itu, pasti Gajah Mada ini punya rencana-rencana. Misalkan apa? Kalau misalkan kita sebagai Gajah Mada, rencana apa supaya bisa menyatukan Nusantara? Tentu kita akan menyiapkan tentaranya, prajurit-prajurit yang terbaik, strategi-strateginya. Dulu kan tidak ada pesawat ya, yang paling bagus yaitu angkatan lautnya ya. Angkatan laut diperkuat, dipersenjatai, lebih banyak perahu, kapal. Nah, itu rencana-rencana yang dibuat Gajah Mada itu sama juga dengan prakarsa perubahan supaya bisa mewujudkan visi dari Gajah Mada, yaitu menyatukan Nusantara. Itu contohnya, contoh ini penggambarannya, lebih mudahnya apa itu prakarsa perubahan. Kemudian ini untuk sekolah kita, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Inisiatif dari Bapak Ibu setelah ini mendapatkan, mungkin ada keinginan. Tadi kan kita sudah unggul di bidang non akademik, mungkin ada ini inisiatif perubahan yang di bidang akademik ada. Oh ya, mengadakan les tambahan. Oke, apalagi khusus untuk yang akademik Bu Titin. Oke, boleh. Terus apa lagi? Ada ide? Kelas 6 biasanya? Oh, kelas 6 biasanya libur kalau ada kegiatan sekolah. Kelas 6. Oke, apa dari Ibu Dina? Mungkin yang dirasakan. Untuk kelas 2 mungkin ada yang kesulitan membaca. Biasanya inisiatif Bu Dina apa? Oh ya, diajar. Ada jam tambahannya. Oke, dari itu tadi keagamaan. Bu Hilmi sebagai guru agama. Diajarin ngaji. Oh, mengaji. Ya. Tuh, terima kasih. Berikutnya adalah apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Kolaborasinya guru dengan guru, misalkan guru dengan wali murid. Untuk guru dengan guru ada ide? Iya, yang biasanya banyak idenya Pak Ganda tentang komunitas belajar ini. Monggo. Ada kartu. Komunitas belajar mungkin lebih sering berkumpul, berkolaborasi untuk bertukar pikiran. Mungkin ada yang punya pendapat yang lebih baik, kita gunakan. Mungkin ada masalah tertentu kita bicarakan bersama. Ya, terima kasih. Ya, komunitas belajar kita supaya lebih hidup lagi. Sudah hidup, tambah hidup. Berikutnya adalah dengan orang tua. Ada ide dengan orang tua. Biasanya hubungan masyarakat, Ibu Humas. Humas. Dengan wali murid. Kolaborasi dengan wali murid. Nah, ini. Kalau hubungan dengan wali murid, kita mengadakan biasanya itu waktu itu sosialisasi juga 3 bulan sekali itu mengadakan rapotan sisipan. Nah, di waktu itu kita apa yang akan disampaikan itu ada yang menulis, ada yang di luar kepala. Biasanya saya di luar kepala sudah, kalau mau ngomong itu kalau di depan sudah wes mau ngomong apa saja di waktu wali murid kumpul. Kemudian misalkan lagi kalau ada hubungan masyarakatnya lagi itu misalkan ada pencairan dana PIP. Nah itu saya
khusus yang cair-cair saja. Jadi anak-anak yang lain itu tidak saya masukkan grup. Kalau saya peringati seperti ini, kalau Bu Titin masukkan di grup nomornya kalian, berarti itu yang dapat. Tidak usah tanya-tanya lagi. Wali murid itu yang membaca Bu. Kemudian ada, saya tidak dapat Bu. Kamu masuk grup apa enggak? Saya mesti gitu. Tidak, berarti kamu tidak dapat. Saya seperti itu. Jadi wali murid itu sudah paham. Kalau ada woro-woro dari saya, itu berarti dapat uang. Nah itu sudah kuncinya ya. Wali murid itu seperti itu. Jadi banyak yang nggak tanya lagi, takut semuanya. Ya enggak takut, kok Titin membacanya melolong. Makanya tidak usah takut. Saya seperti itu. Nah hubungannya seperti itu. Kemudian kalau ada seperti ini mau MPLS siswa baru. Nah saya kan bukan asli sini Bu ya, itu mertua saya sini, suami saya sini. Nah saya kan sering, kalau orang Madura kan sering rewang. Nah seperti itu. Dari rewang tersebut saya itu kalau ketemu sama wali murid pasti saya tanyakan itu anaknya. Anak sampai umur piro? Saya disitu. Umur Bu, umur 5 Bu. Bisa sekolah, bisa masuk TK dulu, nanti langsung ke SD-nya. Ada lagi anak saya sudah umur 6 tahun Bu. Oh iya silakan. Nah itu ke masyarakat itu seperti itu. Soalnya kan saya memang penunggunya di sini Bu. Saya 22 tahun di sini. Mulai dari masih gadis tinggi. Umur 19 tahun saya sudah di sini. Nah, anak Bu guru 2 ini kok anak. Bu guru 2 ini Bu Hilmi sama Bu Dina itu murid saya. Sampai jadi teman saya sekarang. TK juga ada. Guru TK juga ada, itu dulu juga murid saya. Seperti hubungan masyarakat di sini itu ya seperti itu. Dipertemukan waktu rapot sisipan serta rapotan semester. Kemudian saya ke masyarakat sini, kan saya sering main-main ke sini, yaitu cari murid, istilahnya itu boleh murid seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Apa perlu? Jempol, bagus. Iya, ini Bu Titin ini garda terdepan dalam mencari murid karena sudah dikenal baik oleh wali murid. Ya, itu bahkan sekarang cucunya sudah sekolah di sini semua. Iya, garda terdepan. Jadi ini seperti ikonnya lah di guru di sini. Bu Titin gitu ya. Berikutnya yaitu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh orang tua, kepala sekolah, ini sudah tadi ya. Berikutnya, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasi rancangan prakarsa perubahan? Misalkan tadi oleh Pak Nanda yaitu akademik. Tadi sudah dibutuhkan yaitu misalkan ada rancangan lab tambahan ya Bu. Nah itu bisa waktunya tambah. Mungkin waktunya kalau tambahan apa pagi hari atau bagaimana? Yang kiranya anak-anak itu masih segar apa gitu? Ada penjadwalan khusus? Kalau pagi hari rata-rata anak-anak itu masih belum datang. Kalau siang, yaitu biasanya kan sudah malam. Tapi nanti bisa menginformasikan kepada orang tua. Misalkan jam tambahnya kan kita guru itu pulangnya jam 2. Terus kemudian anak-anak bisa memberitahukan kepada orang tuanya nanti pulangnya itu agak siang. Ada jam tambahan, bisa membawa bekal dari rumah dan izin dari orang tua itu harus. Nah kemudian kita sebagai guru juga harus menginformasikan ke grup-grup masing-masing kelas seperti itu. Ya, terima kasih. Selanjutnya tadi yang mengaji dari Bu Hilmi. Ya, mau tuh. Kegiatan mengajinya bagaimana? Harus bagaimana? Mungkin kalau untuk mengaji itu saya minta, kan waktunya agama itu biasanya pagi. Kebetulan kan waktunya mepet gitu. Nah mungkin setelah jam waktunya agama gitu. Tapi anak yang khusus atau enggak, yang anak yang enggak bisa ngaji, kan kebanyakan murid di sini itu rata-rata ada yang enggak bisa ngaji. Kebetulan juga di desanya itu juga karena enggak lulus madrasah
bisa lebih diajarin ngaji di sini. Iya, terima kasih. Sama saya. Ya. Sama ini. Nggak sama saya. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas idenya untuk sekolah kita. Bagaimana kegiatan-kegiatan untuk mendukung visi sekolah kita. Kesimpulannya yaitu yang pertama, visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Visi bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Visi guru penggerak tidak mengubah atau menggantikan visi sekolah, tetapi visi guru penggerak mendukung visi sekolah. Itu terima kasih saya sampaikan atas peran aktif Bapak Ibu. Ya, ini membawa saya belajar yang baru untuk kita bersama-sama berkolaborasi dalam mewujudkan visi sekolah kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya jika ada salah perkataan dan perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Baik, terima kasih Bu Veronica sudah mengkomunikasikan visinya sekolah. Semoga dengan diskusi pada siang hari ini nanti membuahkan hasil yang lebih baik lagi, yang sudah berjalan baik. Semoga nanti bertambah baik. Dan saya rasa visi dari sekolah itu sangat luar biasa, sudah menggambarkan keinginan sekolah nanti di masa depan peserta didiknya menjadikan karakter yang bagaimana, okay? Dan visi dari guru penggerak tadi sudah disampaikan oleh Bu Veronica. Nantinya visi dari visi dari guru penggerak ini tidak bisa menggantikan visi dari sekolah, tapi visi dari guru penggerak sebenarnya adalah menguatkan dari visi sekolah. Nah, dari visinya Bu Veronica itu masih berbasis di kelasnya dulu, karena memang yang diharapkan dari seorang guru penggerak itu di lingkungan belajarnya dulu, baru nanti mengimbas ke sekolah nantinya, seperti itu Bapak Ibu. Dan visinya dari Bu Veronica ini tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak ada dukungan utamanya dari kepala sekolah dan rekan sejawat sebagai pendukung dan penyemangat Bu Veronica nanti di masa depan. Semoga nanti visinya Bu Veronica bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang luar biasa. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan Pak Agus? Sudah cukup? Baik, mungkin kegiatan hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Pak Agus dan Bapak Ibu guru sudah meluangkan waktu untuk kegiatan pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan saya yang kurang berkenan di panjenengan semua, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara lain-lain. Mohon bantuannya.